Halo, jumpa dengan Ibu Novi Nurvitasari, bisa dipanggil Ibu Vita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mari kita bersama-sama mempelajari tentang gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Mari kita lanjutkan. Nah, di layar monitor kalian ada tulisan tentang motivasi hidup. Mari kita bersama-sama membaca dan meresapi tentang motivasi ini. Sukses bukan sebuah kebetulan. Sukses juga bukan sebuah kecelakaan. Kehidupan yang luar biasa tidak datang secara kebetulan. Karena menjadi orang yang beruntung itu butuh persiapan untuk menyambut kesempatan. Karena kesempatan tidak datang dua kali ya. Tidak ada yang instan untuk sebuah kesuksesan. Nah, berita baiknya adalah selalu ada jalan jika kita mau menjalani dan jika kita tahu dan mau melakukan prinsip-prinsip tersebut. Maka insya Allah kita akan menjalani kehidupan yang sukses dan juga bahagia. Adakah di sini yang tidak ingin sukses dan bahagia? Tentunya tidak ada ya. Semua ingin sukses dan juga semua ingin bahagia. Nah, kita langsung ke materi hari ini yaitu fungsi tari. Ada 4 yaitu fungsi tari sebagai sarana pendidikan, fungsi tari sebagai sarana upacara, fungsi tari sebagai sarana hiburan, dan juga fungsi tari sebagai sarana pertunjukan. Kita bahas satu persatu, mulai dari sarana pendidikan. Nah, jadi tari sebagai sarana pendidikan digunakan untuk mendidik anak atau generasi muda sehingga dapat mengenalkan tari-tarian, kemudian menarikan dan juga ikut melestarikan tari yang ada di Indonesia agar tidak punah. Kemudian tari sebagai sarana upacara. Nah, di sini berfungsi sebagai tarian sakral dan pengiring kegiatan keagamaan. Kemudian ada tari sebagai sarana hiburan untuk menghibur dan menyenangkan penontonnya. Kemudian tari sebagai sarana pertunjukan adalah tari yang menyampaikan kesan dan pesan kepada penontonnya sehingga setelah menikmati tarian tersebut diharapkan penontonnya bisa menyimpulkan apa yang disampaikan melalui tarian tersebut. Kemudian ada bentuk dan jenis tari. Nah, kita bahas dulu yang jenis tari. Ada 3 ya. Ada tari klasik, tari rakyat, dan juga tari kreasi baru. Nah, yang pertama ada tari klasik. Tari klasik adalah tari yang berkembang di kalangan keraton. Keraton itu apa? Ya, betul sekali. Istana atau kerajaan. Karena berkembangnya di kalangan kerajaan, sehingga yang menikmati, yang melihat adalah para bangsawan, para raja. Kalau para raja, maka semua tampilannya dibikin atau dibuat yang nilai estetisnya itu tinggi, mulai dari gerakannya, kostumnya, riasnya, dan juga ada patokan atau standarnya. Untuk tari klasik ini tidak boleh dirubah sembarangan ya, karena sudah ada standarnya. Nah, kemudian tari kerakyatan adalah tari yang berkembang di kalangan rakyat biasa, namanya saja tari kerakyatan. Nah, kalau tarinya berkembangnya di rakyat biasa, berarti semuanya serba sederhana. Mulai dari riasnya, kostumnya, gerakannya, semua serba sederhana dan juga tidak ada aturan atau pakem tertentu. Nah, kemudian lanjut ke tari kreasi. Adalah tari yang dihasilkan dari perpaduan antara tari klasik dengan tari kerakyatan, atau bisa disebut juga sebagai tari yang dikembangkan dari inovasi baru mengikuti perkembangan zaman. Nah, menurut garis besarnya nih, tari kreasi digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama tari kreasi berpolakan tradisi, yang kedua tari kreasi non-tradisi. Apa itu tari kreasi berpolakan tradisi? Nah, adalah tari kreasi yang digarap berdasarkan kaidah-kaidah atau nilai-nilai tari tradisi baik dalam gerakannya, musiknya, busana, dan juga tata riasnya.
Kita lanjut ke tari kreasi non-tradisi, adalah tari kreasi yang dibuat dengan melepaskan diri dari pola-pola atau nilai-nilai tradisi yang ada, baik dalam gerakannya, musiknya, tata busananya, dan juga riasnya. Atau bisa kita sebut sebagai tari modern. Nah, kita lanjut ya, ada bentuk tari kreasi, ada 3. Yang pertama ada tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Mari kita bahas satu persatu dari tari tunggal dulu. Tari tunggal adalah tari yang ditarikan oleh satu orang. Nah, kata kuncinya adalah secara individu. Kalau tari berpasangan adalah tari yang ditarikan oleh 2 orang secara berpasangan. Nah, kata kuncinya adalah secara berpasangan. Kalau secara berpasangan artinya dia saling mengisi, saling melengkapi. Tidak boleh menari sendiri-sendiri atau berdiri sendiri-sendiri. Kalau berdiri sendiri-sendiri tadi bisa dikategorikan sebagai tari tunggal. Kemudian ada tari berkelompok, adalah tari yang ditarikan oleh 3 orang atau lebih. Nah, kata kuncinya adalah secara berkelompok. Kalau secara berkelompok berarti dia harus kompak, ya. Tidak boleh menari sendiri-sendiri lagi. Ya, kita lanjut ke nilai estetis tari. Untuk nilai estetis, sebelum masuk ke situ, apa kalian tahu tentang estetis? Ya, betul sekali, keindahan. Jadi nilai keindahan tari itu bergantung dari orang yang mengamati. Nah, kita sebut sebagai objektif dan juga subjektif. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Antara si A dan si B ketika memberikan penilaian keindahan suatu tarian, walaupun tariannya itu sama, nanti hasil penilaiannya bisa berbeda. Bisa saja berbeda atau bisa saja sama, ya, karena setiap orang itu penilaiannya berbeda. Tingkat keindahan dari kita mengamati itu adalah berbeda. Nah, untuk ruang lingkupnya di nilai estetis tari ini ada 3 ya, wiraga, wirama, dan juga wirasa. Yang pertama ada wiraga, meliputi keterampilan menari, hafal tariannya atau gerakannya, ketuntasan gerak, dan keindahan gerakannya. Jadi untuk wiraga ini tentang gerakan tubuh ya. Kemudian ada wirama. Wirama itu kesesuaian dengan gerak dengan irama, kesesuaian dan keserasian gerak dengan temponya. Jangan sampai ada tarian yang tari sendiri, musiknya juga lari sendiri, tidak nyambung. Kemudian ada wirasa. Wirasa itu kesesuaian gerak dengan tema yang terlihat dari cara kita memberikan penjiwaan terhadap tarian. Bisa dikatakan sebagai ekspresi ya, ekspresi wajah kita harus menyesuaikan dengan tema yang kita bawakan. Kemudian ada iringan tari, ada 2 ya. Yang pertama adalah internal, yang kedua ada eksternal. Apa itu musik internal? Nah, musik internal atau iringan internal adalah iringan yang berasal dari dalam diri manusia. Nah, tubuh kita ini bisa menghasilkan bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian itu bisa disusun menjadi sebuah musik atau pengiring tari. Contohnya ada tepuk tangan, hentakan kaki, petikan jari, siulan, nyanyian, dan lain sebagainya. Apa kalian sudah ada bayangan tarian apa yang menggunakan musik internal? Ya, betul sekali, ada tari saman. Karena tari saman menggunakan musik internal, musik dari dalam diri penarinya sendiri. Penarinya menari sambil membawa musik atau membuat musik ya, dari tepuk tangan dan juga nyanyian. Ada juga siulan ya, kemudian petikan jari juga ada. Kita lanjut ke musik eksternal, adalah musik yang berasal dari luar diri manusia atau bunyi-bunyian dari alat musik. Nah, untuk contohnya sendiri ada semua alat musik baik itu tradisional maupun modern. Kita sebutkan bersama-sama untuk musik tradisional. Ya, kita ambil contoh sedikit aja ya. Ada kendang, ada bonang, ada saron, ada kempul, ada ketuk, ada kenong, ada gong, ada demung, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kalau musik modern, contohnya ada drum, ada piano, ada biola, ada gitar, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, cukup sekian materi yang dapat Bu Vita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan boleh sampaikan kritik dan saran di kolom komentar.
Salam santun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.